Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suki di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Gunung Sumbing, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, dikenal dengan jalur pendakian yang cukup menantang dan pemandangan alamnya yang memukau. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kisah-kisah misteri yang menyeramkan. Kisah ini dimulai pada suatu akhir pekan ketika sekelompok pendaki terdiri dari 5 orang memutuskan untuk menaklukkan puncak Gunung Sumbing. Mereka adalah Rian, Andre, Sita, Dian, dan Bayu. Hari itu, cuaca cukup cerah dan semangat mereka begitu tinggi. Mereka memulai pendakian dari Desa Garung, jalur yang paling sering digunakan oleh para pendaki. Sejak awal, tidak ada hal yang aneh atau mencurigakan. Hanya canda tawa dan obrolan ringan yang menemani langkah kaki mereka yang perlahan menanjak. Namun, sekitar 2 jam setelah pendakian dimulai, Sita, yang memang sensitif terhadap hal-hal mistis, mulai merasa tidak nyaman. Ia merasakan seolah-olah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. "Kalian merasa nggak sih, ada yang aneh di sini?" tanya Sita pelan, suaranya terdengar ragu. Rian yang paling depan hanya tertawa kecil. "Ah, kamu aja yang parno, ta? Kita kan masih di awal perjalanan. Tenang aja, nggak ada apa-apa kok." Namun Sita tetap merasa was-was. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata mengikuti mereka sejak tadi. Tapi ia memilih untuk diam, takut dibilang pengecut oleh yang lain. Setelah beberapa jam berjalan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah pos yang berada di ketinggian 2000 meter. Di pos itu, mereka bertemu dengan seorang pendaki lain yang tengah beristirahat sendirian. Wajahnya pucat dan ia tampak begitu lelah. "Hati-hati di atas, banyak jalur yang bikin bingung, apalagi kalau kabut turun tiba-tiba," kata pendaki itu sambil meneguk air minumnya. Mereka hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi di balik itu, ada perasaan cemas yang mulai menyelinap di hati mereka. Apalagi Sita, yang sejak awal sudah merasa tidak enak. Perjalanan dilanjutkan setelah istirahat singkat. Jalur semakin menanjak dan kabut tipis mulai turun, menambah kesan mistis perjalanan mereka. Namun, situasi mulai berubah ketika mereka memasuki hutan lebat. Jalur yang tadinya jelas terlihat, kini mulai samar tertutup oleh kabut tebal. "Kok jadi begini ya? Padahal tadi jalurnya jelas," ujar Bayu sambil melihat ke sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda jalur yang benar. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka kehilangan arah. Mereka berusaha tetap tenang, namun perasaan cemas mulai merayap. Dian yang paling kalem di antara mereka mencoba mengambil alih komando. "Kita harus tetap bersama, jangan ada yang terpisah." Mereka pun mencoba mengikuti insting untuk kembali ke jalur yang benar. Namun, semakin mereka berjalan, kabut semakin tebal dan jalur semakin tidak jelas. Di saat kepanikan mulai menguasai mereka, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang. Langkah itu terdengar jelas, tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun di sana. "Siapa itu?" teriak Andre dengan suara bergetar. Namun, tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mencekam di tengah hutan yang makin gelap. Sita mulai menangis, ketakutannya semakin menjadi-jadi. "Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang," isaknya. Rian berusaha menenangkan, tapi dalam hatinya, ia juga mulai merasakan ketakutan yang sama. Mereka kini benar-benar tersesat, dan entah kenapa, seolah ada kekuatan tak terlihat yang terus membawa mereka semakin jauh ke dalam hutan. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Bayu yang berjalan paling belakang menghilang tanpa jejak. Mereka semua terkejut ketika menyadari bahwa Bayu tidak lagi bersama mereka. "Bayu, Bayu," teriak mereka. Tapi yang terdengar hanyalah gema suara mereka sendiri. Satu demi satu, keberanian mereka mulai runtuh. Dalam kegelapan yang semakin pekat, mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mengincar mereka. Sesuatu yang berasal dari kedalaman hutan Sumbing yang angker. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bayu? Dan bisakah mereka keluar dari jebakan hutan misterius ini?
Ketegangan semakin terasa saat Bayu tak kunjung ditemukan. Mereka berkumpul dalam lingkaran kecil, panik dan ketakutan, sambil saling memandang dengan tatapan putus asa. Di antara mereka, hanya suara napas berat dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Apa yang terjadi sama Bayu? Dia nggak mungkin hilang begitu aja, ucap Andre dengan suara bergetar. Ia berusaha keras menahan rasa takut yang terus merambat ke seluruh tubuhnya. Kita harus tetap tenang, kata Rian, berusaha mengambil alih kendali. Mungkin Bayu hanya tersesat sedikit. Kita cari dia sambil tetap bergerak maju. Namun Sita tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Aku nggak yakin, Rian. Sejak awal aku udah merasa ada yang nggak beres. Sekarang Bayu hilang dan kita juga nggak tahu ada di mana. Kabut tebal dan kegelapan mulai menyelimuti hutan. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh mulai terdengar. Terdengar suara seperti langkah kaki yang menjauh dan mendekat secara bergantian. Suara gemerisik yang seakan mengelilingi mereka. Dian yang biasanya tenang, kali ini tak bisa menahan rasa takutnya. Kita harus segera keluar dari sini. Aku nggak peduli kemana, asal kita keluar dari hutan ini. Rian mengangguk, meskipun hatinya diliputi kebingungan. Mereka memutuskan untuk kembali ke arah yang mereka anggap sebagai jalur semula. Namun langkah mereka terasa semakin berat. Kabut yang begitu tebal membuat pandangan hanya bisa menjangkau beberapa meter ke depan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka melihat sesosok bayangan di kejauhan. Tubuhnya samar terlihat di antara kabut, berdiri membelakangi mereka. "Itu Bayu?" tanya Andre dengan ragu. Suaranya terdengar sangat lemah. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, sosok itu perlahan menghilang, seolah larut dalam kabut yang semakin pekat. Rasa takut mereka semakin memuncak. "Jangan-jangan itu bukan Bayu," gumam Dian, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka mencoba mencari jalan keluar dari hutan, namun seolah ada yang bermain-main dengan mereka. Setiap kali mereka merasa telah menemukan jalur yang benar, mereka malah berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Waktu terus berjalan, dan hari semakin larut. Saat itulah Sita merasakan sesuatu yang aneh. Dingin yang tidak biasa merayap di punggungnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa hutan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya keheningan yang memekakan telinga. "Rian, Dian, kalian dengar nggak?" tanya Sita dengan suara berbisik. "Apa?" Rian menoleh mencoba mendengarkan. "Tidak ada apa-apa, semuanya sunyi," jawab Sita sambil meremas tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. Mereka semua terdiam, dan benar saja, hutan itu tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Keheningan itu begitu aneh, seolah-olah mereka telah masuk ke dalam dimensi lain. Ketakutan mulai menyergap mereka semua, dan tanpa disadari, mereka mulai mempercepat langkah kaki, berharap bisa keluar dari hutan yang seolah tanpa ujung. Namun, ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika mereka tiba-tiba mendengar suara tertawa. Suara itu tidak jelas dari mana asalnya, namun terdengar jelas di telinga mereka, membuat darah mereka seakan membeku. Tidak mungkin ini terjadi. Andre mulai panik, mencoba lari dari suara itu, namun kakinya terasa begitu berat. Kita harus berdoa, kata Dian dengan suara gemetar. Ia pun mulai komat kamit membaca doa, diikuti oleh yang lain. Namun suara tertawa itu tidak berhenti, malah semakin keras dan mengerikan. Di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang yang menggema di seluruh hutan. Jeritan itu terdengar seperti suara Bayu, namun jauh lebih menyeramkan, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. "Bayu. Itu Bayu," teriak Rian, namun mereka tidak tahu harus kemana mencari. Kabut semakin tebal dan hutan semakin gelap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saat itulah, sosok bayangan yang tadi mereka lihat muncul kembali, kali ini lebih dekat. Mereka semua berhenti dan memandang sosok itu dengan tatapan ngeri. Sosok itu berdiri kaku, dengan kepala tertunduk, rambutnya berantakan, dan tubuhnya kurus kering. Perlahan, sosok itu mengangkat kepala, memperlihatkan wajah yang pucat dan mata yang kosong.
Mereka semua terpaku di tempat, tak bisa bergerak. Tubuh mereka terasa kaku oleh rasa takut yang begitu besar. Mereka berdiri terpaku, memandang sosok yang berada di depan mereka. Meski kabut menutupi sebagian wajahnya, Sita bisa melihat dengan jelas. Itu bukan Bayu, meskipun sosok itu memakai pakaian yang sama dengan Bayu. Wajahnya begitu pucat, seperti orang yang sudah lama mati. Matanya kosong, dan bibirnya menghitam, memberikan kesan menyeramkan yang membuat siapapun merinding. "Kita harus pergi dari sini sekarang," bisik Dian dengan panik, sambil menarik tangan Sita yang masih terpaku di tempatnya. Namun, seolah terhipnotis, Sita tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Wajah pucat yang seolah menatapnya tanpa jiwa membuat tubuhnya kaku. "Bayu," bisiknya sekali lagi, berharap bahwa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Rian yang berdiri di samping Sita akhirnya menariknya dengan paksa. "Ini bukan Bayu, kita harus cepat keluar dari sini," teriaknya, menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Mereka semua akhirnya berlari secepat mungkin, mencoba menjauh dari sosok menyeramkan itu. Namun, semakin mereka berlari, kabut semakin tebal dan hutan terasa semakin menyesakkan. Nafas mereka terengah-engah, kaki mereka terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap langkah mereka. Di tengah kepanikan itu, Andre yang berada paling belakang tiba-tiba tersandung dan jatuh. Rian berbalik dan berusaha membantu. Namun saat ia mendekat, ia merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengelilinginya. Andre berusaha bangkit, namun seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke tanah. "Ada sesuatu yang menarikku," teriaknya ketakutan, mencoba melepaskan diri dari cengkraman tak terlihat itu. Sita yang melihat kejadian itu langsung berlari mendekat, mencoba menarik Andre. "Kita harus keluar dari sini sekarang," ucapnya, berusaha mengabaikan rasa takut yang menghantui pikirannya. Namun, sosok menyeramkan itu kembali muncul di belakang Andre. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Andre, cepat!" Rian menariknya dengan sekuat tenaga, akhirnya berhasil membebaskannya. Mereka semua berlari lagi, semakin dalam ke hutan yang penuh misteri. Perasaan takut yang begitu dalam membuat mereka seolah tidak peduli lagi dengan arah yang mereka tuju. Mereka hanya ingin menjauh dari sosok menyeramkan itu. Di tengah pelarian mereka, suara tawa yang tadi terdengar kembali bergema di antara pepohonan. Kali ini suara itu terdengar semakin keras, semakin jelas, membuat mereka semakin panik. Dian mulai berdoa dengan keras, berharap bisa menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Namun, di tengah kegelapan, mereka tiba-tiba menemukan sebuah gubuk tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Gubuk itu terlihat rapuh, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang hampir runtuh. "Masuk sini," Rian memimpin, berharap mereka bisa bersembunyi sejenak. Mereka semua masuk ke dalam gubuk dengan hati-hati, mencoba menenangkan diri. Namun, suasana di dalam gubuk tidak kalah menakutkan. Bau busuk menyeruak, membuat mereka merasa mual. Di dalam, mereka menemukan beberapa benda aneh, seperti tulang-tulang hewan yang berserakan, dan di sudut ruangan terdapat sebuah altar kecil dengan sesajen yang sudah membusuk. "Apa tempat ini?" Andre berbisik dengan suara bergetar. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. "Sepertinya tempat ini digunakan untuk ritual," jawab Dian, suaranya tidak kalah bergetar. "Kita tidak seharusnya ada di sini." Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, pintu gubuk tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mereka semua terkejut dan langsung berlari ke arah pintu, mencoba membukanya. Tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya dari luar. Sita mulai menangis ketakutan, merasa bahwa mereka benar-benar terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. "Kita nggak akan keluar dari sini. Kita semua akan mati di sini," isaknya, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Jangan ngomong begitu," bentak Rian. Meskipun dalam hatinya ia juga merasa takut. "Kita harus tetap tenang. Pasti ada cara untuk keluar." Namun, ketenangan yang mereka coba pertahankan hancur seketika saat mereka mendengar suara langkah kaki mendekat ke gubuk.
Langkah kaki itu terdengar berat dan perlahan, semakin mendekat, semakin jelas. Mereka semua membeku di tempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, dan suasana menjadi hening. Ryan berusaha mengintip melalui celah di dinding kayu, namun tidak melihat apa-apa selain kabut yang tebal. Namun, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar sana, sesuatu yang menunggu mereka. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu, membuat mereka semua melonjak kaget. Ketukan itu terdengar 3 kali, keras dan jelas, namun tidak ada suara apapun setelah itu. "Siapa? Siapa itu?" tanya Andre dengan suara gemetar, meskipun ia tahu tidak ada yang akan menjawab. Hening. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Mereka semua berdiri mematung, menunggu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Hingga tiba-tiba, pintu gubuk terbuka perlahan dengan sendirinya, dan kabut tebal mulai masuk ke dalam. Di tengah kabut itu, mereka melihat sosok yang sama seperti sebelumnya, berdiri di pintu dengan wajah pucat dan mata kosong. Sosok itu menatap mereka tanpa ekspresi, seolah-olah menunggu mereka mendekat. Ryan tidak bisa menahan lagi. Ia meraih sebuah kayu dari lantai dan mengacungkannya ke arah sosok itu. "Jangan dekati kami," teriaknya, meskipun tangannya gemetar ketakutan. Namun sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang membuat darah mereka membeku. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan mereka, dan sosok itu perlahan menghilang di balik kabut. Mereka semua terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah mereka harus keluar dan menghadapi apapun yang menunggu mereka di luar, atau tetap di dalam gubuk ini yang terasa semakin menyesakkan? Dalam keheningan yang mencekam itu, Sita mendengar sesuatu. Sebuah bisikan lembut di telinganya, namun penuh dengan kebencian. "Kalian tidak akan pernah keluar." Sita langsung menjerit, membuat yang lain terkejut. "Apa yang terjadi, Sita?" tanya Dian, mencoba menenangkan Sita yang kini tampak sangat ketakutan. Namun Sita hanya bisa menangis, tidak mampu mengatakan apapun. Ia tahu bahwa mereka semua sedang berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Rasa takut yang mencekam menggenggam mereka dengan erat saat kabut tebal memenuhi ruangan gubuk tua itu. Sita terus menangis dalam pelukan Dian, sementara Andre dan Ryan hanya bisa berdiri dengan gemetar. Keheningan yang mengerikan menguasai tempat itu, seolah-olah seluruh dunia terhenti, meninggalkan mereka dalam kekosongan yang menakutkan. "Ini tidak mungkin nyata, ini pasti mimpi buruk," gumam Andre. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia menggenggam kepalanya, mencoba menyangkal kenyataan yang ada di hadapannya. Kita pasti sudah tersesat dalam dunia lain atau apalah. Namun, Ryan mencoba tetap tenang. "Kita tidak boleh menyerah sekarang. Harus ada cara untuk keluar dari sini," ucapnya, meskipun suara hatinya mengatakan hal sebaliknya. Ia tahu mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya, namun tidak ada pilihan selain terus berusaha. Saat itu, sebuah angin dingin tiba-tiba bertiup, menerbangkan debu dan dedaunan kering di dalam gubuk. Mereka semua memandang ke arah pintu yang terbuka, berharap dapat melihat sesuatu di balik kabut tebal itu. Namun, tidak ada apa-apa di sana, hanya kabut yang bergerak pelan, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. "Bagaimana kalau kita keluar sekarang? Kita lari saja, apapun yang terjadi," usul Dian dengan nada putus asa. "Aku tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi." Ryan mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. "Baiklah, kita keluar bersama-sama. Tetap dekat dan jangan terpisah," perintahnya sambil menggenggam tangan Sita dan Dian erat-erat. Andre mengikuti di belakang mereka, mencoba tetap tenang meski rasa takut semakin menggerogoti pikirannya. Mereka keluar dari gubuk dengan hati-hati, melangkah ke dalam kabut tebal yang menyelimuti hutan. Suasana begitu mencekam. Dengan setiap langkah mereka terasa berat dan penuh ketidakpastian. Meskipun mereka mencoba untuk tetap tenang, suara bisikan-bisikan aneh mulai terdengar di telinga mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Langkah mereka semakin cepat, dipacu oleh ketakutan yang terus mengintai. Mereka berlari meskipun tidak tahu arah mana yang mereka tuju. Kaki mereka menginjak tanah yang basah dan licin, membuat mereka beberapa kali hampir jatuh.
Namun mereka tidak berani berhenti, seolah-olah berhenti akan membuat mereka benar-benar hilang dalam kegelapan yang abadi. Saat itu, tiba-tiba Ryan merasa ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Ia berbalik dengan cepat dan melihat Andre yang terjatuh lagi. Kali ini, tangannya meraih sesuatu yang tidak terlihat, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam tanah. "Tidak! Lepaskan aku! Lepaskan!" teriak Andre dengan ketakutan, mencoba melawan kekuatan misterius itu. Ryan dan Sita segera berlari ke arahnya, mencoba menarik Andre dari cengkeraman tak terlihat itu. Namun, saat mereka berusaha membantu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergerak, seperti ada makhluk besar yang berusaha keluar dari bawah tanah. Mereka bisa merasakan tanah yang bergelombang di bawah kaki mereka dan suara gemuruh terdengar di seluruh penjuru. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," teriak Dian dengan panik, menarik Sita dan Andre dengan sekuat tenaga. Mereka akhirnya berhasil menarik Andre dari cengkeraman itu, namun kini mereka berhadapan dengan tanah yang mulai terbelah, memperlihatkan celah-celah gelap yang tampak tidak berujung. Mereka berlari lagi, mencoba menjauh dari bahaya yang semakin nyata. Namun, di tengah pelarian mereka, Sita tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Sita, ayo cepat!" Ryan berteriak, namun Sita tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, memandang ke satu arah dengan tatapan kosong. Ryan dan yang lain menghampiri Sita, dan saat itulah mereka melihat apa yang membuatnya terdiam. Di depan mereka, di antara kabut tebal, berdiri sosok yang sangat familiar. Sosok itu adalah Bayu, namun bukan Bayu yang mereka kenal. Wajahnya begitu pucat, dengan mata yang tampak mati, dan bibir yang menghitam seperti mayat yang telah lama dikubur. "Bayu?" bisik Sita dengan suara gemetar, namun sosok itu tidak merespons. Ia hanya berdiri di sana, memandang mereka dengan tatapan kosong yang mengerikan. Ryan mencoba meraih Sita, namun ia tidak bergerak. Sita tampaknya terhipnotis oleh sosok itu, seolah-olah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Bayu, kita harus pulang." Sita mulai meracau, suaranya terdengar sangat putus asa. Namun saat itu juga, sosok yang mereka sebagai Bayu itu mulai bergerak maju. Langkahnya kaku dan lambat, namun setiap gerakannya menimbulkan rasa takut yang semakin dalam di hati mereka. Sosok itu mendekat, semakin dekat, hingga jaraknya hanya beberapa meter dari mereka. Ryan tidak punya pilihan lain. Ia menarik Sita dengan paksa, memaksanya untuk berlari bersama mereka. Mereka kembali berlari, mencoba menjauh dari sosok mengerikan itu. Namun, kabut tebal semakin menutup pandangan mereka, membuat langkah mereka semakin tidak pasti. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berlari. Namun ketika akhirnya mereka merasa sudah aman, mereka berhenti untuk bernafas sejenak. Namun saat mereka melihat sekeliling, mereka terkejut menyadari bahwa mereka kembali ke tempat yang sama, tepat di depan gubuk tua yang tadi mereka tinggalkan. "Tidak mungkin. Kita sudah lari jauh," Andre berbisik dengan ketakutan. Ryan mencoba berpikir jernih, namun segala sesuatu terasa tidak masuk akal. "Kita terjebak di sini," katanya dengan suara parau. "Ini bukan dunia kita lagi." Dian mulai menangis, merasakan keputusasaan yang mendalam. "Aku tidak ingin mati di sini. Aku tidak ingin mati." Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, sosok Bayu itu muncul lagi dari kabut. Kali ini lebih dekat, lebih nyata, dengan tatapan yang penuh kebencian. Sosok itu berdiri di sana, mengawasi mereka tanpa suara, hanya menyisakan rasa takut yang begitu dalam. Mereka semua terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa sosok itu bukanlah Bayu, namun sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Sosok itu mulai mendekat, dan mereka semua hanya bisa mundur dengan langkah-langkah yang berat, seolah-olah tanah di bawah mereka menjadi semakin lengket dan sulit untuk dilalui. Dan saat itulah tiba-tiba sosok Bayu yang menyeramkan itu berhenti, berdiri diam, kemudian perlahan-lahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Mereka saling berpandangan dengan wajah yang penuh ketakutan dan keputusasaan.
Apapun yang baru saja terjadi, mereka tahu bahwa bahaya masih mengintai, dan perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Sebuah keheningan yang menakutkan menyelimuti mereka setelah sosok itu menghilang ke dalam kabut. Mereka semua terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ryan, Sita, Andre, dan Dian hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar, merasa bahwa dunia di sekitar mereka sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. "Kita tidak bisa terus di sini," bisik Dian dengan suara gemetar. "Kita harus keluar dari tempat ini. Sekarang!" Ryan mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa situasinya jauh lebih rumit daripada sekadar melarikan diri. "Tapi kemana?" "Setiap kali kita lari, kita selalu kembali ke sini," jawabnya dengan nada putus asa. Mereka semua terdiam, menyadari kebenaran kata-kata Ryan. Kabut yang tebal, sosok yang menyeramkan, dan suasana yang mencekam membuat mereka terjebak dalam sebuah lingkaran tak berujung, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk tidak pernah keluar dari hutan ini. Sita, yang masih terlihat sangat ketakutan, tiba-tiba berbicara dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. "Aku ingat sesuatu tentang gunung ini. Orang-orang bilang, kalau ada yang hilang di sini, kita harus mencari sesuatu yang tersisa dari mereka." Andre dan Dian memandang Sita dengan bingung. "Maksudmu apa?" tanya Andre, masih belum bisa menangkap maksud dari ucapan Sita. "Sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang bisa membimbing kita keluar," jawab Sita, kali ini dengan sedikit lebih percaya diri. "Bayu mungkin meninggalkan sesuatu. Jika kita bisa menemukannya, mungkin itu bisa membawa kita keluar dari sini." Ryan memandang Sita dengan penuh keraguan, namun di saat yang sama, ia merasa bahwa apa yang dikatakan Sita masuk akal. "Kita tidak punya pilihan lain. Mari kita cari," putusnya akhirnya. Mereka mulai bergerak dengan hati-hati, mencari di sekitar gubuk tua dan area sekitarnya. Setiap langkah mereka diiringi dengan perasaan cemas yang terus menghantui, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik kabut tebal. Ketika mereka menyusuri area sekitar gubuk, Sita tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari yang lain. "Di sini, aku merasakan sesuatu di sini," bisiknya, sambil mengarahkan mereka untuk mendekati pohon tersebut. Mereka semua mendekat, memeriksa pohon itu dengan teliti. Di balik lapisan lumut tebal yang menutupi batang pohon, Ryan menemukan sesuatu yang tertanam di sana. Sebuah kantong kecil yang diikat dengan tali, tersembunyi di balik kulit pohon yang hampir terkupas. Ryan membuka kantong itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah kalung kecil dengan liontin perak yang mereka kenali sebagai milik Bayu. Kalung itu tampak usang, seolah sudah tertanam di sana selama bertahun-tahun, meskipun mereka tahu bahwa Bayu baru hilang beberapa hari yang lalu. "Ini milik Bayu," ucap Sita dengan suara bergetar, memandangi kalung itu dengan tatapan kosong. Dia pasti meninggalkannya di sini untuk kita." Namun, sebelum mereka bisa mencerna lebih jauh apa yang terjadi, tanah di sekitar mereka mulai bergetar lagi. Getaran itu semakin kuat, diiringi dengan suara gemuruh yang datang dari bawah tanah. Mereka semua tersentak, menyadari bahwa bahaya besar sedang mendekat. "Kita harus pergi sekarang," teriak Ryan, sambil menarik Sita dan yang lain untuk berlari menjauh dari pohon itu. Getaran di tanah semakin hebat, hingga akhirnya tanah di bawah pohon itu retak dan terbelah, memperlihatkan sebuah celah besar yang tampak tak berujung. Dari dalam celah itu, sebuah tangan pucat muncul, diikuti oleh sosok yang perlahan-lahan naik ke permukaan. Sosok itu adalah Bayu, namun dalam wujud yang jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya tampak hancur, matanya penuh dengan kebencian, dan seluruh tubuhnya diliputi oleh aura gelap yang menakutkan. Mereka semua berteriak dan berlari sekuat tenaga, mencoba menjauh dari sosok menyeramkan itu. Namun Bayu atau apapun yang sudah merasuki tubuhnya mengejar mereka dengan cepat. Suara gemuruh semakin keras, seolah-olah gunung itu sendiri mulai bangkit dan marah. Di tengah kepanikan, Ryan ingat kalung yang mereka temukan. "Sita, kalung itu! Gunakan kalung itu!" teriaknya berharap bahwa benda itu bisa menjadi penyelamat mereka.
Dengan tangan gemetar, Sita mengangkat kalung itu tinggi-tinggi, berharap bisa menghentikan sosok menyeramkan yang mengejar mereka. Namun, yang terjadi berikutnya jauh di luar dugaan mereka. Sosok Bayu tiba-tiba berhenti dan tatapannya yang penuh kebencian berubah menjadi kesedihan. Perlahan-lahan, sosok itu mulai memudar, seolah-olah kalung itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dengan tatapan terakhir yang penuh duka, Bayu menghilang sepenuhnya ke dalam kabut, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Kabut yang tebal mulai menghilang, memberikan jalan bagi mereka untuk melihat sekeliling dengan lebih jelas. Hutan yang tadinya terasa sangat menakutkan, kini tampak tenang, meskipun jejak dari apa yang mereka alami masih terasa jelas di dalam hati mereka. Mereka semua terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Setelah apa yang mereka alami, mereka tidak yakin apakah ini benar-benar sudah berakhir atau hanya sebuah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Namun yang pasti, mereka semua merasa bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengan langkah berat, mereka mulai menuruni gunung, meninggalkan hutan yang penuh misteri itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan apa yang mereka alami di sini. Kegelapan dan ketakutan itu akan selalu menghantui mereka, mengingatkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Mereka akhirnya sampai di kaki gunung, disambut oleh sinar matahari yang hangat. Namun, meskipun mereka sudah keluar dari kegelapan, bayangan dari apa yang terjadi di Gunung Sumbing masih akan selalu mengikuti mereka.